Oke, sudah clear kah? Sudah muncul, Kak. Oke, sebelumnya terima kasih ya buat Kak Lovia dan juga tim Intip Diri sudah memberikan kesempatan dan wadah berdiskusi ke buku terutama. Saya juga mendoakan buat tim Intip Diri dan para audiens sekalian sehat-sehat semua. Semoga ibadahnya lancar dan semoga di this occasion pertemuan ini kita bisa lancar dan saling belajar gitu. Mungkin saya langsung bahas saja ya bukunya. Saya bahas untuk di penulisnya dulu. Ini ditulis oleh Jordan Peterson. Ini sempat booming mungkin, sering dikenal juga kalau sering lewat FYP dan sebagainya. Jordan Peterson. Beliau ini psikolog klinis dan juga profesor psikologi di Universitas Toronto, Kanada. Meskipun sepertinya sekarang sudah berhenti. Tapi dengan pengalamannya itu, pengalaman karirnya klinis, dia sudah bertemu berbagai macam masalah yang sering ditemui manusia. Nah, akhirnya dia tulis tuh di bukunya ada Beyond Order sebelum ini, dan akhirnya dia tulis buku yang keduanya, kalau nggak salah, itu bukunya ini, 12 Rules for Life. Ini buku yang paling bestseller dari Jordan Peterson. Genrenya self-help, self-improvement, personal growth. Jadi isinya itu ya saran atau nasihat dari Mbah Jordan, 12 aturan supaya hidup kita itu bisa lebih baik gitu menurut dia dan pengalaman dia, pengetahuan dia gitu. Bentuknya esai, setiap habis aturan tuh ada esainya. Oke, sebelum kita mulai ke bahas aturan apa mengulas aturannya satu persatu secara singkat, kita harus paham dulu konsep dasarnya kayak ini judulnya kan 12 Rules for Life, an antidote to chaos gitu kan. Kayak solusi atau obat dari chaos atau kekacauan. Jadi untuk memahami apa yang sebenarnya Jordan Peterson ingin sampaikan itu kita juga berusaha untuk memahami sudut pandang Jordan mengenai apa itu chaos dan order menurutnya. Jadi di bukunya itu ada konsep chaos dan order. Chaos itu ya kekacauan ya. Order kalau dibahasakan Indonesia keteraturan. Jadi ini bisa dikatakan eh, dua realitas dasar kita selama hidup sebagai manusia gitu. Jadi kita antara dua kutub ini, yang kutub ekstrim kiri itu ada chaos, kekacauan, yang ekstrim kanan itu ada order, keteraturan. Jadi chaos itu kayak keadaan atau kondisi yang ya kacau gitu, belum diketahui, habis itu sifatnya sulit diprediksi. Oh, kurang keras ya. Kalau sekarang sudah keras? Sudah, Kak. Oke, oke. Saya pakai mikrofon yang dari HP ya. Habis itu yang chaos ini kan melambangkan kondisi yang tidak diketahui karena ya kacau gitu. Tapi penuh potensi. Jadi di posisi atau kondisi ini kita cenderung merasa cemas. Kita merasakan cemas atau anxiety itu disebabkan oleh kurangnya kepastian gitu. Karena kondisi chaos atau kacau itu. Tapi chaos juga punya manfaat. Manfaatnya itu adalah untuk orang-orang yang kreatif itu merupakan apa ya lingkungan yang pas gitu. Karena tidak terlalu teratur, habis itu juga ada kemungkinan baru di sana meskipun ada potensi bahaya juga. Di sana bisa jadi ruang untuk tumbuh dan berkembang. Habis itu di kutub baliknya, di kutub kanan itu ada order atau keteraturan. Di sini kondisi yang melambangkan kalau semuanya itu ya rutinitas sifatnya. Kita sudah nyaman di sini. Mungkin bahasanya bisa dikatakan zona nyaman gitu ya. Bisa direncanakan, cukup stabil, terstruktur, sudah direncanakan. Karena kita sudah paham lapangannya, akhirnya kepastiannya tinggi. Kita nyaman di sini gitu. Dan kita butuh order, butuh keteraturan, butuh perencanaan itu supaya hidup kita terarah. Akan tetapi order juga punya sisi minusnya. Sisi minusnya itu karena bersifat rutinitas, ritual, dan standar gitu ya. Sehingga tidak ada ruang untuk bertumbuh dan berkembang. Kayak tidak ada ruang untuk belajar gitu. Sehingga kreativitas sama inovasi cenderung tertekan di
lingkungan yang order. Mungkin buat lebih jelasnya kita langsung ke contohin gitu ya. Nah, ini contoh aslinya bisa diterap konsep chaos dan order ini bisa diterapkan ke semua hal. Bisa ke hubungan sosial, habis itu ke keluarga dan sebagainya atau pekerjaan itu bisa. Tapi saya berikan contoh yang umum saja, itu konteks hidup keseharian gitu. Eh, Idealnya kita bisa memanfaatkan dua aspek ini. Jadi saya kasihkan contoh Thomas itu. Thomas itu punya rutinitas harian. Thomas punya rutinitas harian atau mungkin mingguan gitu ya, yang terstruktur gitu. Kayak jam tidur atau mungkin jam bangunnya itu sudah rutin. Habis itu dia sering nge-gym. Habis itu dia ada deadline atau list target kerjanya dia susun di Google Calendar. Habis itu dia bahkan bermainnya dikasih jadwal itu mewakili order, itu mewakili keteraturan. Jadi itu hal-hal yang dibuat rutinitas dan teratur. Lalu di kutub lainnya, meskipun dia sudah hidupnya teratur seperti itu, Thomas itu ngasih ruang di kehidupannya untuk memberikan ruang chaos itu tadi, kayak diberikan ruang untuk chaos untuk ya buat kacau gitu. Kayak sifat-sifatnya itu kegiatan baru, kreatif, habis itu spontan gitu. Eksplorasi hobi baru, habis itu menambah teman, bersosialisasi di tempat yang baru, habis itu traveling dadakan mungkin tidak direncanakan, dan ikut kursus yang baru gitu. Mungkin contoh lainnya itu teman-teman yang pernah jadi event organizer itu kan ada yang menggunakan rundown acara dan sebagainya. Rundown acara itu direncanakan terstruktur, itu bisa dikatakan masuk konsep ke yang order. Jadi semuanya udah teratur, kita rencanakan acaranya jam 7 sampai jam 3 begini 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 begini, itu order. Tapi untuk prakteknya biasanya pasti ada aja hal yang di luar kendali kan. Jadi kayak lah itu chaosnya gitu. Jadi kadangkala chaos itu ada potensi bahayanya, kayak itu bisa merusak acara kita. Tapi juga kebalikannya, kalau kita bisa improvisasi dengan bagus, justru chaos itu bisa dimanfaatkan. Jadi ini contoh salah satu contohnya aja. Sebenarnya luas bisa diterapkan di mana-mana. Lain, mungkin teman-teman bisa refleksi ke kehidupannya masing-masing ya. Jadi ibarat ada di dua kutub ini, teman-teman itu condong ke yang mana? Kayak yang serba teratur atau serba mengalir saja, tidak suka aturan dan sebagainya. Itu coba direfleksikan. Mungkin ada yang sering di ke pojok kanan, ada yang sering di pojok kiri gitu. Atau mungkin yang 50-50 gitu. Idealnya sih memang sebenarnya kontekstual. Sebenarnya kontekstual dan idealnya itu kita bisa memanfaatkan dua aspek ini gitu. Ya, chaos menyediakan ruang untuk berkembang, tapi di chaos itu yang perlu diperhatikan adalah eh, kalau tidak eh, biasa atau dia kreativitasnya rendah, itu cenderung apa istilahnya itu ya, eh, overwhelm gitu, kayak dia kurang kontrol akan hidupnya itu. Jadi idealnya untuk mayoritas orang itu berimbang antara dua aspek idealnya. Mungkin ada beberapa ekstrim tetap ada, yaitu mungkin kasus khusus gitu. Lalu kita lanjut ke aturan-aturannya ya. Kita ulas secara singkat. Ada 12 aturan total. Oke, mungkin peraturan yang saya bahas 3 menit lah. Oke, jadi aturan-aturan ini, jadi Jordan menulis 12 aturan dari pengalaman dia sebagai psikolog klinis, habis itu juga dari pengetahuan dia di pengetahuan psikologi ya. Nah, ini 12 aturan ini kayak dimaksudkan untuk orang-orang kayak yang hidupnya kayak, kok aku nggak puas ya sama hidupku gitu, kayak apa yang salah gitu. Nah, idealnya yang seperti slide sebelumnya, eh, hidup yang utuh itu kita punya dua aspek ini gitu. Kayak kehidupan kita ada yang teratur, tapi di sisi lain ada ruang chaosnya gitu. Nah, dengan 12 aturan yang disusun oleh Jordan Peterson ini diharapkan kalau orang-orang mengikuti atau mencoba mengikuti aturan-aturan ini, itu nanti secara otomatis bisa mengimbangi dua kutub ini secara otomatis. Itu. Lalu kita bahas yang aturan pertama. Aturan pertama itu sebelumnya
setiap aturan ini sebenarnya teman-teman pasti sudah pernah dengar semuanya, karena aturannya ini umum. Cuma mungkin teman-teman yang punya orang yang perhatian gitu ya, orang tua atau mungkin pacar dan sebagainya, ini saran-saran yang sangat umum. Cuma Jordan Peterson dari saran-saran yang umum ini atau life advice yang umum ini, dia mengartikulasikannya dengan lebih dalam gitu. Kayak kenapa kok aturan ini ada gitu. Yang pertama, kayak kita berdiri tegak. Intinya itu perbaiki postur. Coba berdiri tegak, jangan membungkuk. Waktu duduk maupun waktu berjalan. Simple sarannya, tapi dampaknya ternyata cukup signifikan gitu. Eh, Tegak ini kalau dari bukunya Jordan itu dia buka dengan binatang lobster gitu. Karena lobster itu biokimianya eh, sederhana, akhirnya bisa dipelajari dan map 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 trans ini map biokimianya itu bisa diterapkan pada hewan-hewan lain dan hingga manusia gitu. Eh, karena lobster itu kalau di SpongeBob Larry ya, Larry itu kan ya digambarkan sebagai hewan yang tegak gitu ya. Nah, tegak itu ternyata mempengaruhi neurotransmitter kita gitu. Satu hormon itu namanya serotonin. Serotonin itu kalau terlalu rendah, kita bisa merasakan mood yang jelek, sedih, bahkan depresi gitu. Idealnya serotonin nanti bisa dicek sih, kurang lebih 50 sampai 200 mLMG gitu. Dan kalau serotonin kadarnya ideal, itu kita bisa lebih percaya diri. Salah satu caranya selain dari asupan nutrisi makanan, itu dari postur. Posturnya kita perbaiki, itu akan mempengaruhi mood secara umum gitu. Dan itu dari internal. Dari eksternalnya, kalau kita posturnya sudah bagus, kita proper ya, tegak, kita akhirnya tampil lebih baik, tampil lebih kayak lebih kuat lah istilahnya, lebih enak dipandang. Akhirnya orang-orang lain itu memandang kita itu mungkin lebih capable, habis itu mempengaruhi, memperlakukan kita itu akhirnya lebih dengan respect, lebih dengan baik. Itu secara fungsi teknisnya gitu. Kalau metaforanya itu berdiri tegak itu dimetaforain sama Jordan Peterson kayak bisa diartikan itu sama dengan berani menghadapi tantangan yang datang atau kekacauan gitu. Kayak dia kayak dadanya ditegakkan itu siap, kayak apa aja yang menghampiriku aku siap gitu. Memberikan sinyal kayak aku siap buat tantangan yang datang. Besok saya siap untuk menghadapi dunia ini secara aktif, menggunakan aksi bukan bereaksi itu. Dan akhirnya outputnya kayak ya kita membuat takdir kita, membuat hidup kita lebih bermakna. Itu untuk aturan pertama. Jadi mulai sekarang saya dan teman-teman mari kita membenarkan postur gitu. Lebih tegak. Lanjut ke peraturan kedua. Peraturan kedua itu eh, perlakukan diri Anda seperti kalian memperlakukan orang yang kalian sayangi gitu. Ini eh, mungkin yang kepribadiannya agreeable tinggi, itu biasanya empatinya orang-orangnya tinggi itu kan. Kita biasanya sering memperhatikan orang lain, habis itu sering merawat orang lain sampai lupa dengan merawat diri sendiri. Jadi ini yang ditekankan oleh Jordan Peterson, aturan kedua, tolong perhatikan dirimu sendiri juga gitu. Ya, jadi tolong jangan lupakan dirimu sendiri karena baik dirimu dan orang lain kita sama-sama punya nilai dan kita sama-sama harus dirawat gitu. Kenapa kok ngerawat diri itu juga penting? Ya sebenarnya alasannya sudah jelas, tapi Jordan Peterson itu berargumen eh, kalau kita berhasil merawat diri sendiri, baik secara fisik, ya kita jaga pola makan sehat, habis itu kita olahraga rutin, dan juga mental, ya kita asupi dengan pengetahuan, habis itu kita menjaga stres dan sebagainya, itu dan juga mendapatkan kasih sayang dari orang lain, itu menjadikan kita lebih sejahtera. Sejahtera akhirnya kita bisa berkembang, bisa bertumbuh. Kan kalau kita bertumbuh akhirnya kita bisa lebih kompeten ya kan, lebih bisa diandalkan dan akhirnya kontribusi kita itu lebih luas gitu dibandingkan kalau kita kayak membantu orang lain akhirnya drop,
kalau drop sakit akhirnya tidak bisa melanjutkan membantu orang lain gitu. Jadi kayak intinya jangan lupakan diri sendiri, kayak kebutuhannya jangan diabaikan, dijaga kesehatannya baik fisik dan mental. Itu aturan kedua. Aturan yang pertama perbaiki postur, yang kedua itu yang merawat diri sendiri, baik jasmani maupun rohani. Habis itu lanjut ke peraturan ketiga nih. Nah, ini ke sosial ya. Ini aturannya emang agak random 12 dan tidak saling berkesinambungan ya. Tapi perlu dipraktikkan kalau ingin hidupnya better. Peraturan ketiga ini sosial, kayak selektif dalam berteman gitu. Relasi dan teman kalau diartikan di sini beda ya. Relasi ya sekedar tahu lah. Kalau teman itu orang yang kita spend time with gitu. Kayak kita investkan waktu kita, energi kita, itu baru kita anggap sebagai teman gitu. Mungkin definisi teman kan agak abstrak ya. Mungkin orang beda-beda, tapi di sini tuh kayak itu. Kayak kita invest waktu, kita invest tenaga ke seseorang itu ya gitu, bisa dikatakan teman. Tidak hanya sekedar tahu gitu. Ya, kita harus pilih-pilih teman, bukan ya selektif terhadap teman. Teman selektif dalam artian kita makhluk sosial gitu. Kita faktanya, realitasnya kita nggak bisa jadi lone wolf atau mungkin berdiri sendiri, berjuang sendiri itu nggak bisa. Kita perlu partner, kita perlu tim dan sebagainya. Dan oleh karena itu kita harus selektif untuk orang-orang yang bergerumbul atau yang join kita itu harus memenuhi ke kriteria. Kalau menurut Jordan Peterson itu seperti ini kriterianya. Mereka itu ingin yang terbaik dari kita. Mereka ingin yang terbaik dari kita, ya salah satu tandanya tulus lah, genuine gitu, tidak transaksional saja. Uh, jadi mereka itu kasih support bahkan kritik gitu. Mereka suka kalau kita melakukan sesuatu yang bagus, dan mereka nggak suka gitu kalau kita melakukan sesuatu yang nggak bagus buat diri kita gitu. Kalau kita mamanya makannya sembarangan atau mungkin ngelanggar apa gitu-gitu, lah itu mereka nggak suka. Mereka bilang lah itu bisa kalian perhatiin, bisa jadi itu potensi teman yang baik gitu. Jadi teman-teman seperti ini akan menjadikan kita bertumbuh, berkembang, baik secara personal ya maupun profesional. Eh, dan mau nggak mau, mungkin banyak sekali, sudah banyak masukan sih, kayak orang-orang kayak kita itu tergantung 5 orang teman kita dan sebagainya, itu kan banyak sekali kan saran-saran yang sudah terkenal itu. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Kayak kita itu baik sedikit maupun banyak pasti terpengaruh oleh perilaku ataupun opini dari teman kita. Eh, dari orang yang sering kita spend time with itu, sering kita habiskan waktu bersama. Gitu. Jadi untuk aturan ketiga, Jordan Peterson menyarankan untuk lebih selektif menghabiskan waktu kita dengan siapa saja, dikelilingi teman-teman yang memang eh, upward gitu. Kayak kita ingin sama-sama naik, dan ini perlu keberanian, habis itu perlu penilaian yang baik, menilai orang lain dengan baik, dan upaya ini konstan, harus terus upayakan untuk mencapai eh, kondisi sosial yang ideal ini. Habis itu lanjut ke peraturan keempat. Ini sebenarnya sudah terkenal juga, kayak bandingkan diri Anda dengan yang kemarin, bukan yang orang lain gitu. Kayak bandingkan, kalau membandingkan diri sendiri itu sama dia diri sendiri, jangan orang lain. Memang iya, sarannya udah banyak, tapi Jordan Peterson itu argumennya gini, eh, tidak realistis kalau kita membandingkan diri kita yang sekarang dengan orang lain, karena nggak apple to apple gitu. Kita nggak tahu hidup orang lain keseluruhannya gimana, begitu juga sebaliknya gitu. Jadi ukurannya itu nggak jelas, kita bandingin apa gitu. Apakah bandingin uangnya? Tapi kan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan ya kita punya uang segitu gitu. Dan itu nggak bisa ukurannya nggak jelas, jadi nggak adil aja, nggak fair. Eh, Toh kalau kita pada tahap perkembangan tertentu kan kita masalahnya spesifik masing-masing gitu, finansial maupun hubungan sosial, psikologis atau masalah apalah gitu. Dan kalau perbandingan sosial pun itu nggak ada benefitnya sama gitu kalau ke orang lain gitu.
kayak cuma menimbulkan iri. Kalau upward ya, kalau perbandingannya ke atas itu kita menimbulkan iri, habis itu cemas, tidak puas, kayak kenapa kok saya cuma segini dia bisa sampai segitu, padahal effortnya sama dan apa-apa gitu. Nah itu tidak beneficial gitu, kayak tidak bermanfaat, tidak terlalu bermanfaat. Jadi eh, Jordan Peterson menekankan ikuti saran ini, kayak kalau kamu mau hidupmu better gitu ya, puas, bermakna, itu kayak bandingkan dirimu sama sebelumnya aja. Kenapa? Karena lebih objektif gitu. Kayak kamu yang tahu hidupmu ya kamu gitu. Yang tahu hidupku ya aku gitu. Jadi kayak aspek apa aja yang bisa ditingkatkan, habis itu caranya bagaimana, habis itu jadi akhirnya tujuannya itu realistis dan bisa diukur. Akhirnya kalau kita berkembang tuh ada rasa puas tersendiri gitu. Nah, kalau kita udah berkembang, habis itu punya rasa kepuasan tersendiri, akhirnya addicted gitu ya, addicted berkembang gitu, akhirnya nggak terlalu tertarik dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, baik ataupun opini orang lain, itu nggak terlalu tertarik. Soalnya kayak aku sudah sibuk sendiri gitu untuk membuat hidupku lebih baik gitu. Jadi kayak orang lain mau ngapain ya nggak apa-apa, terserah silahkan gitu. Saya sudah sibuk sendiri gitu. Itu peraturan nomor 4. Lalu nomor 5, ya ini random ya. Jadi emang tidak berkesinambungan, random. Eh, Ciri khas tulisan Peterson itu apa? Istilahnya apa? Eksplisit. Jadi nggak yang benar tekstual, kadang ada layer-layernya lagi gitu. Dia ngomong ini tapi yang dimaksudkan bisa jadi lain gitu. Beberapa kalimat begitu. Eh, Peraturan kelima ini, jangan biarkan anak-anakmu melakukan sesuatu yang menjadikan kamu nggak suka dengan mereka. Kalau yang sepemahaman saya baca itu, karena berhubung saya belum belum jadi orang tua ya, jadi mungkin nggak terlalu relate. Eh, ini mungkin bisa jadi pengingat untuk orang tua, akan mengenalkan disiplin dan konsep aturan ya kepada anak-anak ketika memang sudah usianya pantas, di dini, semakin dini semakin bagus. Eh, tujuannya Tujuan utamanya kenapa anak dididik disiplin, habis itu kenapa diberi aturan, itu bukan, kalau menurut Jordan Peterson itu bukan buat nilai yang bagus, habis itu kehidupan akademik yang bagus, habis itu atau apalah gitu, bukan. Tapi tujuan utamanya biar anaknya ini dapat diterima secara sosial gitu. Teman-temannya suka sama dia, habis itu gurunya suka sama dia, tujuan dia juga bisa aktif berkomunikasi gitu, bisa bermain sama teman-temannya. Tujuan utamanya dari Jordan Peterson itu gitu. Karena kita kan makhluk sosial. Jadi hal yang dibawa sampai mati besok kemampuan sosial kita, dan disiplin ini ditekankan pada anak sejak dini gitu. Eh, Dia buka yang bab aturan nomor 5, dia buka cerita anak yang tantrum gitu. Anak yang tantrum, eh, mungkin karena memang orang tuanya nggak ngajarin disiplin, kayak ya udah biarin aja atau apa, dimanja dan sebagainya lah, itu akhirnya bakalan backfire, berpengaruh buruk ke orang tuanya dan anaknya sendiri ke depannya gitu. Orang-orang nggak suka sama dia gitu. Habis itu ya intinya jangan terlalu membiarkan perilaku anak-anak berkembang tanpa kendali gitu. Terutama perilaku yang menyebalkan, annoying gitu, yang berpotensi dia itu tidak disukai secara sosial, kayak ya sehingga ya nanti ke depannya ya semuanya rugi gitu. Jadi kenalkan konsep tanggung jawab gitu. Order. Lalu peraturan keenam, eh, tata rumahmu sebelum mengkritisi luar rumahmu. Di sini your house itu termnya mungkin metafora kehidupan pribadi kita sendiri, Bu. Selain memang rumah kita sendiri harus rapi, tapi kitanya sendiri juga harus rapi gitu. Dua-duanya penting kalau kata Jordan Peterson. Karena kalau kita belum nyelesain masalah kita sendiri, kayak mungkin dari pertanyaan ini kita bisa ditanyakan kan, kayak apakah kamu sudah bisa meregulasi emosi dengan baik belum? Atau kamu emang atau kamu masih suka menyalahkan orang lain kah untuk menghindari tanggung jawab itu? Atau kamu sudah cukup self love? Apa kamu sudah bangga dengan posisimu sekarang gitu? Ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kayak apakah kamu sudah cukup di posisi yang cukup lah, yang apa itu namanya, sudah cukup tertata, baik diri sendiri, kalau di sini metaforanya rumahmu gitu. Kalau belum,
maka posisimu masih rapuh gitu. Jangan mengkritik dunia luar dulu, soalnya chaosnya itu kompleks katanya gitu. Kalau kamu aja masih chaos dan belum sampai tahap tertentu dan kamu sudah mengkritik dunia luar, itu justru potensi memperburuk situasi itu lebih besar daripada menjadikan dunia sekitarmu itu lebih baik. Akhirnya semuanya rugi, gitu. Kata Jordan Peterson seperti itu. Itu peraturan yang keenam. Lalu peraturan yang ketujuh, eh, kejarlah sesuatu yang bermakna, bukan yang ekspedien. Ekspedien ini saya artikan menguntungkan ya, tapi bisa diartikan juga kepuasan instan gitu. Eh, hidup kejar hidup yang bermakna gitu. Bukan yang kepuasan instan. Intinya kejar yang jangka panjang gitu, jangan hanya yang jangka pendek, long term game gitu. Karena orang-orang yang berhasil atau orang-orang yang sejahtera katakanlah, itu biasanya mereka bermainnya long term game gitu. Kayak mereka udah berpikir 10 tahun ke depan garis besarnya bagaimana gitu. Jadi nggak cuma kayak short game gitu. Nah, tapi untuk mengejar hidup yang bermakna, pengorbanan itu harga yang emang harus dibayar gitu. Karena kalau kita bermakna berarti ada, kalau di bukunya itu term atau istilahnya itu delay gratification. Delay gratification itu kayak kepuasan yang ditunda. Mungkin kalau orang-orang Jawa apa istilahnya tirakat gitu. Kayak ya susah-susah dulu lah. Kalau peribahasanya berakit-rakit dahulu gitu. Kayak susah-susah dulu, habis itu kita bersenang kemudian. Nah itu long term game kan. Nah itu kayak menurut Jordan Peterson itu opsi yang lebih baik daripada kayak ya udahlah aku mau YOLO gitu. Mau senang-senang dulu dari gitu-gitu. Menurut Jordan Peterson itu kayak coba diimbangi gitu. Karena jangka panjang itu penting gitu. Dan di peraturan ini juga dibahas kalau ya hukum asalnya hidup itu kita bakal menderita, habis itu kita bakal menemukan momen-momen yang kita sedih dan sakit. Nah, untuk menghadapi realitas tersebut dengan mengejar kebermaknaan, jadi kayak pengalaman-pengalaman sakit atau pengalaman-pengalaman menyedihkan itu bisa jadi ruang transformasi gitu. Kayak kita bisa berubah jadi lebih baik dari pengalaman tersebut kalau kita memang sudah setting pola pikir kita untuk mengejar yang bermakna. Jadi kayak pengalaman negatif itu nggak melulu negatif. Intinya seperti itu. Akhirnya kita lebih berkarakter. Oke, peraturan selanjutnya yang kedelapan. Ini juga peraturan yang jelas sebenarnya. Kayak jujur, tolong jujur. Kalau nggak bisa jujur, setidaknya jangan bohong gitu. Karena Jordan Peterson itu berargumen agar jujur itu fondasi dasar trust, kepercayaan gitu kan. Baik hubungan kita dengan orang lain maupun hubungan kita dengan diri kita sendiri gitu. Eh, kalau bisa kurangi bohong dengan orang lain dan kalau bisa jangan bohong sama sekali dengan diri kita sendiri gitu. Karena kalau kita jujur, kita berusaha, kalau at least berusaha jujur, maka kita menjaga pikiran, ucapan, dan perilaku kita selaras. Akhirnya internal kita itu stabil gitu. Jadi orang yang nggak jujur itu kan nggak tenang karena memang tidak selaras itu, nggak stabil. Akhirnya internalnya itu berontak itu. Ya, berbohong itu berbohong itu merusak karakter itu. Ya selain juga internalnya jadi chaos itu, jadi kacau karena eh, dia kayak harus menyembunyikan sesuatu gitu. Tapi jujur kan juga ada harga yang harus dibayar kan, kayak kalau kita jujur kita berarti potensi melepaskan chaos itu. Kayak kita kan nggak tahu reaksi orang lain ya kalau kita jujur itu gimana, apakah dia menerima atau dia justru berontak atau jadinya gimana, itu kan potensi ya. Nah itu eh, dengan jujur itu kita opsi terbaik menurut Jordan Peterson itu jujur itu opsi terbaik karena dengan jujur itu kita mendapatkan ruang untuk bertumbuh dan bertransformasi dari pengalaman yang tidak pasti itu tadi. Kayak dari chaos itu tadi, setelah jujur kita bisa berkembang. Lalu lanjut ke peraturan 9 itu kayak asumsikan kalau orang lain, kalau saat berbicara dengan orang lain itu, orang lain itu pasti tahu suatu hal yang kita tidak tahu.
kayak pasti saya dapat informasi baru dari orang ini. Saya bisa belajar dari orang ini, terlepas dari profesinya, terlepas dari statusnya. Mungkin kalau orang kaya udah jelas ya, pasti mereka banyak yang dipelajari. Tapi mungkin dari orang-orang yang seperti tukang beca atau mungkin siapa atau mungkin orang jalanan gitu kan, yang di jalanan itu pas kita jangan sampai merendahkan gitu. Konsep nilai rendah hati gitu. Kita terbuka untuk selalu belajar dari siapapun, dimanapun, dan melalui percakapan yang tulus gitu. Percakapan yang tulus itu dalam artian kita mendengarkan gitu. Jadi rule nomor 9 itu intinya mendengarkan. Kita harus menjadi pendengar yang bagus. Pasti kita, entah 10%, 20% dari orang yang baru, kita pasti dapat belajar sesuatu gitu. Jadi yang membuat kita tidak belajar itu arogan gitu. Kita sombong kayak "Ah, pasti aku lebih baik gitu. Akhirnya tidak bisa belajar karena sudah diblok dulu. Jadi kayak ya orang berpikir itu langka, orang yang mendengarkan aktif itu juga langka. Jadi kayak mari kita menjadi orang yang langka gitu. Eh, di psikologi itu mungkin teman-teman yang belajar psikologi juga ada tokoh terkenal kan dari Carl Rogers. Dia itu pencetus teori active listening seperti bahas juga di buku. Jadi ini eh, apa ya? Kalau ngomong kita mikir ya. Nah, kalau active listening ini itu juga sama. Kalau mendengarkan kita mikir. Intinya gitu. Kayak teori dari Carl Rogers itu kayak kita mendengarkan nggak pasif, kayak nggak ngangguk-ngangguk aja, habis itu keluar kuping kiri, masuk kanan gitu kan. Tapi kita benar-benar mendengarkan secara aktif. Jadi kayak ketika kita berbicara atau berbincang sama orang gitu kan, kita coba pay attention gitu. Habis itu hindari untuk judge gitu, untuk menghakimi kayak we listen and we don't judge itu kan eh, apa trennya Carl Rogers. Habis itu beri kesempatan lawan bicara untuk menyelesaikan apa yang ingin disampaikan. Kayak, kalau emang lawan bicara emang lagi ngeben apa ngomong gitu ya, coba idenya itu disuruh selesaiin dulu, kita dengarkan. Habis itu kalau kita emang tulus mendengarkan secara aktif, pasti muncul pertanyaan gitu kayak ya pop up aja kayak tiba-tiba muncul, ya itu ditanyaan aja nggak apa-apa. Meskipun sereceh apapun gitu. Karena datanya atau faktanya itu justru kalau kita bertanya mau meskipun receh tetap dihitung feedback sebagai lawan bicara. Jadi lawan bicara itu nganggap kayak oh aku didengarkan gitu. Dia justru suka gitu meskipun pertanyaannya receh. Nah ini tips-tips ini bisa merupakan awalan yang baik untuk menjadi pendengar yang berkualitas ya orang-orang langka. Nanti sisanya bisa belajar sendiri. Oke, lanjut ke peraturan 10. Tadi ngomongin mendengarkan, sekarang ngomongin pidato, berbicara. Sampai sekarang saya masih belajar kayak eh, kalau teman-teman yang emang sudah sering lihat Jordan Peterson, dia itu kan sangat precise ya. Dia sangat precise kayak setiap katanya sudah teratur, artikulasinya jelas. Nah, itu cita-cita saya seperti itu. Saya lagi belajar. Jadi kayak berbicaralah dengan tepat dan akurat gitu. Jadi kayak latih lah, latih terus gitu. Kalau setiap ada kemampuan latih kayak eh, buat kalimatmu itu tepat gitu, tepat akurat, kayak tidak bertele-tele, habis itu ya langsung kena, damage-nya besar gitu. Nah, dari sini juga Jordan Peterson tuh nyarankan kalau apa yang kamu inginkan atau yang kamu pikirkan ya sampaikan gitu, coba belajar sampaikan gitu. Habis itu artikulasikan dengan baik gitu. Jangan sampai kamu di posisi termasuk orang-orang yang punya pikiran apa tapi tidak bisa menyampaikan pikirannya gitu. Nah itu kata Jordan Peterson itu jangan. Kayak kalau bisa kamu bisa menyampaikan segala isi pikiranmu ideal, meskipun itu sulit dicapai tapi berusaha dulu sampai sana, kayak kamu mikir apa itu akhirnya bisa orang lain itu kayak bisa paham pikiranmu gitu kayak lewat artikulasi gitu, lewat kata-kata. Nah, itu maksud dari aturan 10 gitu. Be precise. Eh, jadi intinya kayak transfer yang ada di kepalamu ke kepala orang lain. Kalau di antara lewat tulisan ya lewat bicara kan. Lewat bicara itu harus precise sehingga tidak ada salah paham, tidak ada ambiguitas gitu. Dan kalau kita latihan juga pikiran kita akan dipaksa buat lebih teratur gitu dan efektif kayak lebih ketata gitu karena
kita terbiasa untuk berbicara secara precise gitu kalau dilatih. Oke, dua aturan terakhir, aturan yang 11 itu jangan ganggu anak-anak yang bermain skateboard gitu. Nah, ini aturan yang eksplisit lagi gitu. Intinya tuh jangan kayak mungkin orang tua cemas kalau anaknya itu main yang bahaya itu ntar terluka gimana ya gitu. Habis itu kalau jatuh gimana gitu. Lah kalau Jordan Peterson tuh nyaraninnya jangan diganggu, biarin anak bermain, biarin itu permainan resiko nggak apa-apa asal yang nggak sampai resikonya mati lah. Kalau resikonya cuma jatuh atau cedera luka dikit gitu nggak apa-apa lah, nggak apa-apa gitu. Itu toh naluri alamiah mereka, jangan ditekan gitu. Jadi kayak kasih mereka kesempatan untuk ambil resiko buat keputusan sendiri, kasih mereka kesempatan gagal gitu kan, terluka dan kasih mereka kesempatan bangkit lagi. Soalnya itu nanti jadi sifat-sifat mereka ya tadi tujuan utamanya Peterson kan kemampuan sosial kan nanti termasuk resiliensi, habis itu keputusan sendiri, mengambil resiko itu harus dididik sejak dini gitu. Ini akan membentuk karakter, habis itu dia jadi mandiri, tidak bergantung pada siapapun itu termasuk orang tua. Jadi intervensi atau perlindungan berlebihan overprotective itu ti- tidak cenderung banyak negatifnya daripada positifnya gitu. Mengarah pada karakter anak yang lemah. Habis itu di paragraf yang terakhir itu Jordan Peterson mengingatkan kalau orang yang lemah itu lebih bahaya gitu daripada orang yang tangguh gitu. Orang dengan karakter yang lemah maksudnya, weak person gitu. Karena ya semua kasus kriminal, habis itu semua hal-hal yang merugikan banyak orang itu pelakunya orang yang karakternya lemah gitu. Kayak kenapa kok teroris itu dan sebagainya itu mereka eh, tidak rasional kan aslinya. Nah itu mereka karakternya lemah dan orang yang karakternya lemah itu lebih berbahaya dan destruktif dibandingkan orang-orang yang tangguh lah katakanlah tapi baik hatinya gitu. Habis itu aturan yang terakhir, aturan yang ke-12, ini eksplisit lagi, peliharalah kucing saat Anda menemuinya di jalan gitu. Intinya melihara kucing gitu. Saya nangkepnya baca yang rule terakhir ini, inti argumennya itu eh, hargai momen-momen kecil gitu. Mungkin kita capek ya kan dengan cobaan yang sedang dilewati atau apa gitu ya, dengan kesulitan-kesulitan duniawi itu. Lah, tapi selama kita melewati kesulitan itu kan, selama mungkin jalan di mana kayak gitu, ketemu kucing, lah itu kasih makan, dilus-lus, itu kan momen-momen kecil ya, yang menyenangkan. Lah itu jangan dilewatkan, jangan anggap itu sepele, habis itu hargai momen-momen itu kayak ya udah nikmati gitu. Buat istirahat bentar, habis itu balik ke masalah utama gitu. Ini juga bisa jadi metafora kalau yaitu mengambil kesempatan untuk enjoy hal-hal sederhana gitu kayak makan enak gitu ya, yes, dinikmati gitu. Jangan sambil mikir yang berat-berat itu. Dan Jordan Peterson itu juga mengingatkan bahwa misalnya kadang masalah umum yang terjadi pada manusia itu solusinya nggak harus besar dan kompleks itu. Ada kala emang ya memang ada beberapa masalah itu emang ya dibiarin aja gitu. Ada beberapa masalah yang emang butuh solusi dan ada beberapa masalah emang ya udah istirahat aja sejenak. Habis itu nunggu pikiran lebih tenang. Habis itu nanti kalau pikiran udah tenang, emosi stabil, akhirnya kita bisa solving problem lebih baik. Keputusannya yang keluar itu lebih baik. Jadi ya intinya di buku 12 Rules for Life Jordan Peterson ini itu eh, kita harus tanggung jawab sama diri kita masing-masing dengan harapan nanti kalau kita tanggung jawab dengan diri kita masing-masing, kita lebih baik ya kan, lebih kompeten, dapat diandalkan. Akhirnya secara kolektif masyarakatnya itu bisa lebih ideal gitu. Dan coba menjadi inisiator gitu, jangan jadi victim, korban, kayak jangan jadi orang yang bereaksi kayak aku nunggu ini dulu baru aku bergerak atau aku nunggu ini dulu gitu. Yaitu beberapa momen boleh tapi untuk most of the time lebih idealnya uh, Jordan Peterson tuh menyarankan buat ayo ini yang inisiatif itu, ayo yang jadi orang yang beraksi itu daripada orang yang menunggu menunggu gitu. Mending
orang yang menghampiri daripada yang menunggu. Intinya kurang lebih seperti itu. Jadi hidup kita bisa lebih bermakna dan menjadi obat dari kekacauan duniawi. Begitu, inti ulasan dari Jordan Peterson. Sebenarnya esainya panjang banget ya, dan pembawaannya itu aslinya loncat-loncat bertele-tele juga. Aslinya sempat eh, loncat-loncat ke teorinya Hindu, habis itu ke Karl Marx juga. Jadi, tapi untuk pembahasan kali ini saya singkat, jadi untuk poin-poin utamanya saja. Mungkin itu saja untuk pembahasan 12 Rules for Life. Saya izin kembalikan ke moderator.